Halo, perkenalkan nama saya Semeria Kembarda Buke dengan NPM 200930011. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Miss Junita Siahaan. Baiklah, adapun pertanyaan yang nomor 1 yaitu mengapa filsafat disebut induk dari pengetahuan? Karena filsafat telah bekerja sama dengan dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi hingga saat ini dalam ilmu sosial seperti ilmu pemerintahan maupun ilmu seperti fisika. Yang kedua yaitu adapun filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia berasal dari kalangan Istana Pakualam yang lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889. Hakikat menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan di dalam tumbuhnya anak-anak, artinya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum pendidik ini hanya merupakan pertumbuhnya atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperoleh tingkah lakunya. Hal ini dia lakukan dengan petani yang hakikatnya dengan kewajiban sama dengan seorang pendidik. Yang dimana Ki Hajar Dewantara juga mengatakan mendidik anak itulah mendidik rakyat, keadaan sekarang itulah buahnya. Pendidikan kita terima dari orang tua kita waktu anak-anak. Pendapat ini menunjukkan bahwa menyiapkan warga negara yang baik di masa depan ditentukan oleh pendidikan masa kini. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan Dria Karya. Dria Karya ini adalah seorang pastor atau pemuka agama Katolik, di mana pemikiran tentang Dria Karya tentang pendidikan yaitu merupakan sebuah perenungan yang panjang, sehingga Dria Karya menginginkan sistem pendidikan nasional yang adil yang memerlukan setiap peserta didik sebagai manusia yang bermartabat, berkarakter, di mana mempunyai relevansinya dalam pandangan Dria Karya tentang manusia adalah kawan bagi sesama, di mana kegiatan mendidik ini juga tidak dapat dipahami lepas dari sesama, karena pendidikan itu terjadinya dengan dan dalam ada bersama. Dria Karya mengatakan perbuatan dan hal yang sengaja atau tidak sengaja disadari atau sadar. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu peranan filsafat pendidikan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan sumber daya manusia. Filsafat ini yaitu mampu berperan sebagai mitra dialog yang kritis, penegas nilai moral aksiologis, dan masih banyak lagi. Dewasa ini filsafat diberikan secara sporadik pada setiap jenjang pendidikan, serta filsafat sumber daya manusia adalah sebuah dasar atau beberapa dasar yang digunakan sebagai pijakan untuk mencapai tujuan, baik dari aspek tujuan, aspek pelaku manusia, dan lain-lain, serta bisa menjadikan manusia yang berkualitas dan menjadi suatu usaha yang terencana untuk merealisasikan ide-ide menjadi kenyataan dalam tindakan dan perilaku. Dan yang keempat yaitu jelaskan peranan Pancasila terhadap sistem pendidikan Indonesia ditinjau dari filsafat pendidikan. Nah, peranan Pancasila sangat kuat dalam sistem pendidikan karena Pancasila ini kita anggap sebagai dasar. Bila pendidikan dikembalikan fungsinya sebagai usaha untuk mengembangkan potensi individu dan sekaligus usaha untuk mewariskan nilai budaya, maka pendidikan menyangkut pembentukan kepribadian, karena pendidikan ini berkaitan dengan usaha mengubah sikap dan tingkah laku manusia, serta Pancasila ini juga mampu berperan untuk menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal cinta tanah air, meningkatkan semangat kebenaran serta kesadaran pada sejarah bangsa, sehingga Pancasila dan filsafat pendidikan ini sangat tidak terlepas. Dan yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimana filsafat pendidikan berperan dalam pembinaan karakter. Baiklah, di sini filsafat berperan dalam membentuk karakter manusia menjadi lebih baik, bukan hanya moralnya yang baik, tetapi juga hidupnya baik, berbudaya, lebih bijaksana, dan lebih kritis dalam membentuk karakter tersebut, serta untuk melatih dan membentuk kemampuan individu. Terima kasih.